Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hidup bersama penderita trauma. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, beberapa waktu yang lalu kita memperbincangkan tentang orang yang menderita trauma karena siksaan pada masa kecilnya, Bapak. Mungkin ada beberapa pendengar kita kali ini yang tidak sempat mendengarkan perbincangan kita pada waktu yang lalu. Mungkin Pak Paul bisa menjelaskan secara ringkas sebenarnya apa dan bagaimana orang yang menderita trauma itu, Pak Bos? Ada sebagian di antara kita yang mengalami masa kecil yang buruk. Dalam pengertian, seharusnya mereka menerima perlakuan yang penuh kasih sayang, dilindungi oleh orang tuanya. Namun, justru yang mereka alami adalah pengalaman yang buruk. Mereka mengalami penganiayaan, baik itu bersifat fisik atau bersifat emosional, ada juga yang bersifat seksual, macam-macam. Akhirnya mereka hidup dalam ketegangan dan ketakutan terus-menerus. Nah, ketakutan dan ketegangan ini mereka bawa sampai usia dewasa. Meski mereka tidak mau lagi, tapi mereka terus dikuasai oleh masa lampau itu. Masa lampau terus mendikte hidup mereka. Meskipun misalkan mereka sadar, mereka tahu tidak ada lagi lah yang mereka harus takuti, tapi tetap seringkali ketakutan muncul. Tidak ada yang menghina mereka, tapi merasanya orang kok seringkali menghina mereka. Tidak ada yang mengancam mereka, tapi kok rasanya orang sengaja mau mengancam mereka. Sehingga dapat kita katakan, ya masa lalu terus ya mendikte kehidupan mereka di masa sekarang ini. Nah, kira-kira itulah yang kita maksud dengan orang-orang yang mengalami trauma dan tetap hidup di dalam trauma itu. Ya, tetapi orang yang sedemikian kan tetap masih bisa bersosialisasi, bahkan membentuk suatu keluarga gitu, Pak Paul. Bisa, Pak Gunawan. Jadi seringkali mereka tidak akan menampakkan gejala itu di dalam relasi yang biasa-biasa. Gejala-gejala masa lampau itu munculnya seringkali di dalam relasi yang akrab, yang intim. Dan kita tahu relasi yang paling intim adalah relasi suami istri atau keluarga. Nah, inilah wadahnya, inilah ajangnya yang mengeluarkan trauma-trauma atau reaksi-reaksi terhadap trauma itu. Nah, itu kalau kita sebagai anggota keluarga gitu, di tengah-tengah keluarga kita ada orang yang menderita trauma seperti itu pengaruhnya apa, Pak? Begini Pak Gunawan, mereka ini nih orang-orang yang terkena trauma pada masa lampau mudah sekali tegang. Mereka mudah sekali tegang, tapi di pihak lain mereka takut tegang. Jadi mudah tegang dan karena mudah tegang, emosi mereka mudah meluap. Bisa dimunculkan dalam bentuk kemarahan dan itu biasanya adalah ekspresi mereka yang umum. Atau kalau mereka tak biasa mengekspresikan kemarahan, mereka akan telan kemarahan itu. Nah, ada sebagian orang yang menelan kemarahannya. Yang menelan kemarahan, akhirnya kalau tidak menjaga diri baik-baik, mudah sekali masuk ke lembah depresi. Ya, kalau yang tidak menelan kemarahannya, malah mengeluarkannya dengan mudah, lebih sebetulnya terlindungi dari gangguan depresi. Karena memang dia tidak menelan dan tidak akhirnya terhimpit oleh kemarahan yang berbentuk depresi itu. Nah, itu tuh dampak pertama dari mudah tegang. Masalah berikutnya adalah mereka itu tuh takut tegang. Jadi mudah tegang, karena mudah tegang emosi mudah meluap. Yang kedua, takut tegang. Jadi selalu menghindar dari situasi yang mengancam, yang menegangkan, yang mengandung risiko tinggi dan sebagainya. Jadi takut sekali dengan ketegangan. Akibatnya mereka cenderung menebarkan ketakutan itu atau kecemasan itu pada anggota keluarga yang lainnya. Sehingga kadang-kadang anggota keluarga itu tuh ya tidak begitu menikmati bersama dengan si orang yang menderita gangguan trauma masa lampau itu. Karena apa?
Karena sedikit-sedikit ntar dilarang. Sedikit-sedikit nggak boleh. Sedikit harus begini, harus begitu. Karena saking takut tegangnya, jadi hidup itu tuh harus dirancang sesuai dengan keinginannya. Begitu kita seolah-olah melenceng dari garis yang ditentukannya, dia tidak suka karena itu menegangkan dia. Seolah-olah itu tuh di luar kendalinya. Nah, segala sesuatu yang berada di luar kendalinya menegangkan. Dan dia tidak suka. Jadi dia akan paksa orang mengikuti garis besar yang telah ditetapkannya itu. Nah, ini nih seringkali yang terjadi ya di dalam rumah tangga di mana ada seseorang di dalamnya yang terkena gangguan masa lampau itu. Iya, katakan itu seorang ibu, Pak Pol, yang dulunya waktu masa kecilnya dia seringkali dipukuli oleh orang tuanya. Itu ketika mendidik anaknya, pola yang sama itu coba akan diterapkan lagi gitu, Pak Pol. Nah, ini ironisnya Pak Gunawan. Sebagian dari mereka benar-benar bertekad ya, mereka tidak akan memperlakukan anak-anaknya seperti mereka dulu diperlakukan oleh orang tuanya. Nah, sebagian memang berhasil menjaga diri sehingga tidak melakukannya. Karena kalau Pak Gunawan tanya saya, kenapa kok bisa berhasil? Banyak faktor juga Pak Gunawan. Ada anak-anak yang memang dari lahir itu tuh nurut, baik, sehingga tak usah diomeli dengan keras, sudah takut. Nah, kalau dia mempunyai anak yang seperti itu, ya benar-benar dari lahir memang baik, ya penurut. Kemungkinan sekali, nah dia tidak terlalu sering ya marah atau akhirnya memukuli anak. Jarang. Karena tidak perlu. Jadi ada orang tua yang akhirnya berhasil, tapi bukannya karena mampu atau kuat, tetapi memang karena tidak dipancing keluar. Ada juga memang orang yang berhasil karena dia mendapatkan dukungan dari pasangannya yang sangat-sangat kuat. Sehingga dia tidak harus memunculkan perasaan marahnya atau apa, pasangannya sudah terlibat langsung. Mengurus anak, sehingga akhirnya dia terlindungi dari interaksi langsung atau mendisiplin langsung anak-anaknya. Nah, itu juga bisa menjadi faktor yang menolong. Atau yang lain lagi memang adalah dia akhirnya berhasil benar-benar menguasai ketakutan kemarahannya itu tuh, dan dia berhasil memegang semua emosi-emosi itu. Sehingga waktu anak-anaknya misalnya berulah, dia tidak harus meluapkan emosinya kepada anak-anak. Namun, nah ini memang fakta yang sebaliknya. Ada orang-orang yang tidak berhasil, Pak Gunawan. Meskipun setelah memarahi anak, memukuli anak, menyesal luar biasa. Kenapa kok gara-gara kesalahan kecil ini saja saya harus bereaksi sekeras ini? Tapi ya sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur. Anak sudah kita marahi habis-habisan. Dan kita akhirnya berkata, kenapa saya mengulang apa yang orang tua saya lakukan? Bukankah saya dulu adalah korban dan saya tidak suka dengan pelakuan itu? Nah, jawabannya adalah nomor satu. Apa yang kita lihat? Pola-pola orang tua mendisiplin kita yang berlebihan dan keras itu. Akhirnya kita adopsi. Karena itulah yang kita alami hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Akhirnya merasa masuk. Kita sebagai anak kecil belum mempunyai sistem pertahanan untuk menangkal peristiwa-peristiwa buruk itu atau memahaminya, merasionalisasinya. Belum punya semua itu, belum bisa menyaring. Oh, ini jangan saya terima, ini buruk. Belum punya anak-anak kecil itu. Sehingga semua masuk, menancap masuk, ya bak anak panah, dan akhirnya membentuk menyatu dengan kepribadian kita. Akhirnya waktu kita marah, muncullah semua yang kita alami itu. Yang kedua, kenapa kok akhirnya kita serap? Meskipun kita tidak suka. Karena kita menyimpan banyak kemarahan. Perlakuan orang tua yang tidak adil dan sebagainya itu tuh menyerap masuk, membuat kita marah tapi tak berdaya. Sehingga tatkala kita sudah dewasa, kemarahan itu tetap ada dalam diri kita dan kita simpan. Ibarat minyak. Maka minyak kita itu tuh sangat banyak. Begitu ada percikan api, sekecil apapun cukup untuk meledakkan. Karena apa? Minyak kita sudah tersedia. Nah, seringkali dua hal inilah yang membuat kenapa orang-orang yang menderita trauma di masa lampau cukup sering ya memperlakukan atau mendisiplin anak-anak mereka dengan berlebihan. Ya, padahal mereka juga menyadari bahwa itu bukan bentuk pembalasan, karena toh yang membuat
dia seperti itu kan bukan anak-anaknya gitu. Tetapi yang selalu dikatakan, saya dulu diajar ya dengan cara seperti ini. Itu yang tadi Pak Paul katakan mungkin. Nah, itu yang memang lebih umum, ya. Jadi mereka akan berkata, ya inilah cara saya dihajar dulu. Dan mereka tidak mengenal cara yang lain. Nah, ini memang pentingnya, misalkan di gereja kita mengadakan kelas-kelas untuk menjadi orang tua. Kalau di Amerika disebutnya parenting education. Sehingga orang-orang bisa belajar menjadi orang tua. Untuk menjadi insinyur kita belajar ilmu teknik. Belajar ilmu medis menjadi seorang dokter medis dan sebagainya. Nah, jabatan orang tua, jabatan yang berlangsung paling lama. Ya, lebih dari jabatan kita sebagai seorang dokter atau insinyur. Tapi tidak ada sekolah untuk itu. Akhirnya ilmu yang kita serap adalah pengalaman. Meskipun buruk ya itu modal kita. Akhirnya itu yang kita gunakan mendisiplin anak-anak kita. Iya Bapak, pengalaman trauma ini kan sesuatu yang tidak mengenakan itu. Tetapi kenapa seringkali orang itu seringkali menceritakan kembali apa yang dia alami dahulu. Sampai keluarganya itu merasa bosan mendengarkan kisah-kisah seperti itu. Nah ini nih memang terdengar ironis ya Pak Gunawan. Sebetulnya cerita-cerita yang diulang-ulang itu adalah obatnya. Dia sedang mencoba menyembuhkan dirinya. Karena ini adalah sebuah perjalanan yang dapat dikatakan sangat panjang ya. Nah, di dalam menempuh perjalanan itu, dia membutuhkan telinga untuk mendengarkannya. Nah, kita berkata, aduh ilah, tapi kan kita juga manusia, bisa capek dan bosan. Betul. Betul, karena terlalu sering dan cerita yang dikisahkannya itu ya sama dan diulang-ulang. Nah, tapi kita mesti mengerti begini Pak Gunawan. Mereka untuk waktu yang sangat panjang berpuluhan tahun tidak berkesempatan menceritakan itu kepada siapapun. Mereka tidak bisa menceritakannya kepada teman mereka. Tidak bisa menceritakannya kepada mungkin kakek nenek mereka yang datang berkunjung dan sebagainya. Jadi pengalaman buruk itu seringkali menjadi rahasia mereka. Rahasia yang tidak enak tapi tidak bisa dicetuskan keluar. Mungkin kita bisa mengerti ya perasaan seperti ini. Kita baru saja mengalami suatu peristiwa yang mengguncangkan kita. Tapi kita tidak boleh bicara. Bagaimanakah mungkin tidak bicara? Ya, sedangkan perasaan sudah begitu bergejolak. Ya, kita tidak bisa lagi menunggu ingin menceritakannya. Tapi tidak bisa. Nah, kita saja orang dewasa. Kalau mengalami peristiwa seperti itu, merasa terganggu. Aduh, rasanya nih tidak enak nih. Mau cerita tapi tidak bisa. Belum bisa cerita sama siapa nih ya. Nah, tapi ya itu hanya satu peristiwa. Bayangkan kalau ini nih bukannya satu, bukannya dua, bisa puluhan, bisa ratusan peristiwa yang dialami. Meskipun peristiwanya mirip-mirip. Orang tua marah, orang tua memukul, orang tua marah, orang tua memaki, dan sebagainya. Mirip-mirip. Tapi ini kan setiap kali terjadi, itu menjadi sebuah insiden yang baru. Insiden yang terpisah dari insiden yang kemarin, dan yang kemarinnya lagi. Nah, tapi tidak bisa diceritakan. Nah, kita bisa bayangkan Pak Gunawan, gejolak yang begitu besar namun harus dikekang, disimpan, tidak boleh dibocorkan. Akhirnya, misalkan orang ini menikah dan mempunyai seorang suami yang sabar, yang baik, yang bisa mendengarkannya, yang mau mendengarkannya juga. Dia akan mulai cerita. Dan benar-benar seolah-olah tidak bisa dihentikan. Karena bayangkan, ini ratusan atau mungkin ribuan peristiwa yang tersimpan. Nah sekarang dia baru bisa ceritakan. Dia akan cerita. Dan sesungguhnya ini adalah sarananya yang akan juga menolongnya pulih dari gangguan trauma itu. Tetapi bukankah dengan menceritakan itu berulang-ulang, dia makin terikat dengan masa lalunya Pak Mas? Ini salah satu efeknya. Dan ini memang tidak bisa dipisahkan dari proses terapeutik ini. Proses penyembuhannya. Dia mesti menceritakannya. Karena waktu dia ceritakan, ketegangannya berkurang. Jadi waktu dia cerita, itu sekali lagi ya, sarana untuk menenangkan atau menyembuhkannya. Sehingga dia akan lebih rileks untuk sementara. Meskipun, nah sekali lagi, memori itu ada. Dan seolah-olah disegarkan kembali. Tidak apa-apa. Karena yang penting memang adalah perasaannya keluar. Karena yang terpenting pada akhirnya bukan lagi memorinya, tapi perasaannya.
Yang kita harapkan adalah pada akhirnya memori itu akan selalu ada. Kecuali kita mengalami amnesia, kita akan melupakan semuanya. Nah, memori akan selalu ada. Dia akan selalu bisa mengingat. Namun, yang terpenting adalah perasaan yang muncul tidak lagi sekuat dulu. Nah, ini target kita. Biarkan dia cerita, biarkan memorinya tetap ada. Asalkan perasaannya, reaksi-reaksi kerasnya tidak bisa diprediksi itu tuh makin hari makin berkurang. Nah, ini yang penting. Tapi biasanya sementara dia cerita kan emosinya itu juga meledak-ledak lagi, Pak Mal. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita dengarkan waktu dia lagi bercerita. Kita coba gali dan tanya, apa tuh yang kamu rasakan saat itu? Kalau kamu bisa mengatakannya kepada orang tuamu saat itu tuh apa yang ingin kamu katakan kepada mereka? Kalau kamu boleh marah saat itu ya karena mereka kok keterlaluan. Nah, apa tuh yang akan kamu katakan dalam kemarahanmu kepada mereka? Jadi kita mencoba membawanya kembali ke saat itu sebab memang dia sedang membicarakan saat itu ya. Dan mengajaknya melihat sesungguhnya apa tuh perasaan-perasaan yang berkecamuk dalam jiwanya. Nah, perasaan-perasaan itulah yang kita coba untuk gali keluar. Nah, makin sering dia mengeluarkan perasaan-perasaan yang terkandung di dalam peristiwa masa lampau itu, sebetulnya makin bersihlah genangan-genangan dalam hatinya itu. Ya, apakah pada waktu dia menceritakan kembali itu tidak menimbulkan rasa benci? Nah, itu adalah bagian dari sebetulnya penyembuhannya, Pak Gunawan. Jadi kita nggak melarang dia. Jangan membenci. Masa kamu orang Kristen membenci dia? Enggak. Dia sebetulnya bukannya membenci orang tersebut sekarang ini. Tidak. Dia sedang mengekspresikan kebencian yang dirasakannya dulu. Nah, ini perlu sekali kita jelaskan kepada si penderita, Pak Gunawan. Karena cukup banyak di antara mereka, kalau sudah bertobat, sudah menjadi orang Kristen, mereka akan berkata, tidak seharusnya saya memarahi, membenci orang tua saya. Bukankah saya seharusnya mengampuni? Nah, masalahnya adalah ini bukan kebencian di masa sekarang. Ini adalah sisa atau cadangan atau kemarahan yang dulu dirasakan itu. Nah, inilah yang dikeluarkan. Dan waktu keluar memang dalam bentuk kemarahan dan kebencian yang dirasakan sekarang. Tapi kita jelaskan, ini bukannya berarti kamu belum mengampuni. Ini bukannya berarti kamu masih mendendam. Kadang-kadang mereka takut ya. Takut labelkan masih mendendam, masih membenci. Sedangkan mereka tidak mau lagi begitu. Dan dalam suasana yang normal, mereka memang tidak merasakan kemarahan atau kebencian itu kepada orang tua mereka. Ya, tapi memang kalau ada masalah-masalah khusus gitu yang mengingatkan dia pada masa lalunya. Misalnya saja orang tuanya itu bertindak sedikit pilih kasih gitu ya terhadap adiknya, dia memberikan kepada dia enggak. Langsung ini mengingatkan masa lalunya lagi, Pak. Sekali lagi, nah yang muncul sebetulnya adalah perasaan di masa lampaunya itu. Yang sekarang ini nih sebetulnya sih sangat tipis. Dia mungkin sekali ya tidak begitu suka kenapa sih orang tuanya sampai sekarang masih membedakan dia dengan adik atau kakaknya. Tapi sebetulnya kemarahannya yang begitu besar, itu kemarahan yang bersumber dari masa lampaunya. Dan ini nih yang kita perlu ajarkan dan jelaskan kepada dia. Dan tidak apa-apa memunculkannya. Jadi biarkan dia memunculkannya. Dia marah, kita tanya justru. Kalau misalkan kamu bisa ya bicara langsung dengan orang tuamu, apa tuh yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Biarkan dia keluarkan. Nah justru setelah dia keluarkan, dia akan lebih tenang. Dan kita berkata kepada dia sekarang, meskipun mereka begitu terhadapmu, membedakan kamu dengan adikmu dan sebagainya. Tapi lihat kamu sekarang. Puji Tuhan. Ya, kamu bisa menjalani hidup seperti ini. Begitu banyak hal-hal yang telah terjadi. Yang benar-benar merupakan berkat dari Tuhan untuk kamu. Ya, puji Tuhan. Tuhanlah yang telah menjadi pembelamu. Nah, itulah yang akhirnya kita sampaikan kepada dia. Tapi awalnya, izinkanlah dia mengeluarkan emosinya itu. Ya, Bapak, kehadiran seorang penderita trauma itu kita sebut begitu, apakah bisa menyebabkan anggota keluarga yang lain trauma gitu, Pak?
Bisa Pak Gunawan. Nah ini nih makanya ironis Pak Gunawan. Sebab cukup banyak dari orang-orang ini nantinya tuh menimbulkan korban baru dalam keluarga ini. Kalau dia tidak bisa menguasai emosinya. Sebab kemungkinan mereka pun dulu dibesarkan oleh orang tua, yang dibesarkan seperti itu juga oleh kakek nenek mereka. Jadi kemarahan, kebencian itu akhirnya meledak tidak terkirakan. Yang jadi korban adalah anak-anaknya lagi. Nah ini nih yang harus diputuskan. Nah pertanyaannya bagaimanakah cara memutuskannya? Si orang ini harus mengakui saya mempunyai masalah. Kenapa saya garis bawahi ya, saya katakan dengan lebih penuh tekanan. Karena ada kecenderungan mereka sulit melihat ini problem mereka. Mereka menyalahkan orang lain. Si anak sudah tahu kalau saya begini, saya akan marah. Jangan makanya membuat saya merasa begini. Kamu sudah tahu kalau kamu begini membuat saya nanti merasa begini dan saya akan marah. Kenapa kamu sengaja melakukannya? Menyalahkan orang. Nah ini nih yang mesti dia sadari dan akui. Di sini diperlukan kerendahan hati. Mengakui bahwa saya memang mempunyai masalah. Peristiwa yang sekarang sebetulnya hanyalah memancing reaksi yang tipis. Tapi kenapa reaksinya bisa begitu tebal? Sebab sebetulnya yang keluar adalah endapan-endapan kebencian kemarahan di masa lampau itu. Dan ini ada di dalam diri saya, bukan di luar diri saya. Nah ini yang dia mesti akui. Dan dia harus jadikan proyek. Ini yang susah Pak Gunawan, saya harus katakan. Sebab banyak di antara mereka tidak mau memikul tanggung jawab ini. Seolah-olah mengharapkan dunia di sekelilingnya berubah. Menciptakan dunia utopia yang ideal, yang tak pernah ada tekanan, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada ketidaksempurnaan. Semua harus berjalan sesuai dengan seleranya. Sehingga dia tidak usah tegang, tidak usah panik, tidak usah merasa tersinggung, tidak usah merasa takut, tidak usah merasa marah. Nah, itu kan tidak mungkin. Tapi sebetulnya ini yang diharapkan. Maka langkah pertama dia harus berkata, sayalah yang mempunyai masalah ini. Dan saya akan jadikan proyek doa saya. Minta Tuhan untuk terus-menerus mengubah saya. Saya juga harus terus menjaga diri saya. Sebenarnya kenapa sih Pak Pol, kok ada orang tua itu yang sampai sekarang pun kita masih sering membaca di media massa dan sebagainya, yang tega-teganya itu menganiaya anaknya sendiri gitu Pak? Banyak sih memang penyebabnya Pak Gunawan. Salah satu yang umum adalah mereka sendiri adalah korban perbuatan itu tatkala mereka kecil. Dan karena mereka tak mengerti cara yang lain mendisiplin anak, itulah cara yang mereka gunakan. Atau mereka menjadi korban penganiayaan atau kebengisan orang tua sehingga mereka menyimpan begitu banyak amarah. Sehingga kemampuan mereka mengendalikan emosi menjadi sangat-sangat lemah. Sedikit-sedikit meledak marah dan akhirnya ya itu menjadi pola mereka. Atau ada lagi yang lainnya, mereka memang akhirnya tetap hidup di masa lampau. Merasa orang selalu mau membuat mereka itu tuh tersinggung, marah, memenekan mereka. Sehingga mereka nggak bisa lagi membedakan antara orang sengaja atau tidak sengaja. Dan tidak bisa lagi membedakan siapa yang melakukannya. Sehingga anak mereka pun akhirnya mereka tuduh melakukan hal yang sama. Kamu memang tidak mau menghormati saya. Kamu memang sengaja mau memojokkan saya. Akhirnya anak diperlakukan seperti orang dewasa. Seperti orang lain yang seolah-olah memang sengaja mau menekannya. Sehingga kaburlah batas-batas itu. Nah, ini semua ya seringkali menjadi penyebab kenapa orang tua akhirnya bersikap buruk kepada anak. Yang lebih bersifat masa sekarang adalah jikalau orang tua mengalami tekanan dalam hidup mereka. Karena mereka tak bisa menanggungnya, mereka dalam keadaan kesakitan, kesabaran langsung menurun. Kesabaran langsung menurun karena banyaknya masalah. Anak-anak mulai berulah, mereka tidak bisa mengendalikan emosi dan reaksi mereka. Sehingga anak-anak menjadi korban luapan kemarahan mereka. Ya itu kalau sebagai ayah ya, atau suami itu ya, Pak Pol, ya, yang menyadari istrinya itu seperti itu.
apakah perlu diberitahukan kepada anak itu, diberikan penjelasan kepada anak atau anak-anak mereka? Sebaiknya iya. Sebaiknya tatkala anak beranjak remaja dan mulai mengerti ya usia 10-11 tahun, kita ajak anak bicara baik-baik dan kita jelaskan bahwa papamu mengalami ini pada tatkala kecil. Sehingga papa mudah sekali merasa begini. Maka ya kita sebagai anak-anak atau saya sebagai istri, ya mestilah mengerti caranya bagaimana tuh bicara dengan papa. Nah, kamu kan lihat sendiri. Kalau lagi papa pas emosi, kita diam, dia reda. Nah, setelah dia reda, kemudian kita bicara dengan papa, dia bisa dengarkan kita dengan baik dan melakukan yang kita minta dia lakukan. Jadi kita sudah mengerti. Kalau lagi emosi jangan disambut, ya jangan ditanggapi. Setelah itu dia sudah reda, baru kita bicara dengan papa baik-baik dan dia akan lebih siap mendengarkannya. Nah, itu penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Iya, Pak Paul, dalam hal ini apakah ada firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 18, 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7 kali. Nah, ada beberapa langkah untuk mengampuni sebagai tindak lanjut dari firman Tuhan ini. Pertama, kita harus melihat jelas apa yang telah terjadi. Jangan menutupi, jangan nggak mau melihat, jangan seolah-olah membebaskan orang dari peristiwa-peristiwa tertentu. Enggak, lihat apa yang terjadi. Kedua, merasakanlah dengan tepat juga. Jadi melihat dengan tepat, merasakan dengan tepat. Akui perasaan-perasaan kita dulu itu apa saja. Yang ketiga, bereaksilah dengan tepat. Artinya kita sadari sebetulnya kita marah kepada siapa. Siapa yang telah melukai kita, mengecewakan kita. Itu tuh target. Ya, jangan lain orang dijadikan target. Dan yang terakhir, mengampunilah dengan tepat. Ya, setelah kita lihat dengan tepat, merasakan dengan tepat, bereaksi dengan tepat, barulah kita bisa mengampuni dengan tepat. Dan jadikan ini proyek doa kita. Setiap hari kita berdoa, Tuhan, saya mau mengampuni dia. Saya mau mengampuni dia. Tolong saya mengampuni dia. Seperti itu, Pak Gunawan. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga